Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Triera dari Prodi TM 2723. Saya akan mentutorialkan bertahan hidup di hutan. Dikarenakan tersesat di hutan sering terjadi karena hutan adalah sebuah daerah atau kawasan yang ditumbuhi banyak pepohonan yang sangat lebat serta menjadi tempat hidup beraneka ragam binatang yang hidup di dalamnya dan kaya akan sumber daya alam. Tips yang pertama yaitu duduk dengan rileks. Biasanya saat kita merasa panik bahwa mengetahui dirinya tersesat di dalam hutan, terutama saat hari mulai gelap, berpikirlah dengan tenang, istirahatkan tubuh dengan cara duduk di tempat yang aman, serta mengkonsumsi logistik yang ada dan sambil beristirahat. Tips yang kedua, carilah sumber air. Untuk bertahan hidup di dalam hutan adalah mendapatkan air minum. Carilah tanda adanya air di sekitaran Anda, misalnya area dengan dedaunan hijau, dataran rendah yang memungkinkan air yang menggenang, dan tanda-tanda satwa liar seperti jejak binatang. Ini bisa menunjukkan adanya sungai, aliran air, atau genangan di dekatnya. Walaupun mendapatkan air minum adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup, waspadalah bahwa tidak semua air minum aman diminum. Tips yang ketiga, buat tempat perlindungan, cari area yang kering dan datar di antara pepohonan serta aman dari potensi bahaya seperti tanah longsor atau banjir. Jauhi daerah yang terlalu dekat dengan tepi sungai atau danau karena air bisa naik dengan cepat. Kumpulkan ranting-ranting dan dedaunan kering untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Tips yang keempat, membuat api unggun. Nah, api unggun ini sangat penting untuk kehangatan, memasak, dan memberi isyarat bantuan. Mengetahui cara menyalakan api menggunakan berbagai metode merupakan keterampilan bertahan hidup yang penting. Kumpulkan daun, ranting, dan dahan kering sebagai dasar bahan bakar. Selalu berhati-hati saat menyalakan api di hutan dan jangan pernah meninggalkan tanpa pengawasan dan membuat api dengan cara menggunakan kayu kering yang panjang berbentuk poros atau seperti anak pohon dan papan kayu yang digunakan sebagai alasnya. Lalu dengan memutar poros dengan telapak tangan serta menambahkan rumput kering secukupnya yang berfungsi sebagai sumbu yang akan menjadi penerima percikan api. Tips yang kelima, sinyal bantuan. Nah, sinyal bantuan ini saat kita tersesat atau dalam kesusahan, memberi sinyal bantuan sangat penting. Manfaatkan sinyal visual dengan pendengaran untuk menarik perhatian untuk sinyal visual. Buatlah api yang besar dan terlihat jelas atau susunan batu dan dahan dalam pola SOS. Untuk sinyal pendengaran, gunakan peluit, senjata api, atau suara Anda untuk mengeluarkan suara yang keras dan berulang-ulang. Nah, jika logistik kalian habis di dalam hutan, nah kita bisa memakan tumbuhan yang dapat dikonsumsi di dalam hutan. Contohnya yang pertama lava kumbang. Nah, lava kumbang ini memiliki tumbuhan yang gemuk dan mirip seperti ulat, membuat banyak orang geli saat melihat lava kumbang. Tapi siapa kira di balik tumbuhan yang membuat bulu kuduk beridik, ia bisa menjadi makanan darurat ketika tersesat dan kehabisan makanan di hutan. Menemukannya pun tidak sulit. Biasanya lava ini hidup di dalam kayu yang membusuk. Mereka bisa disantap langsung, namun bila jijik silakan dibakar atau di atas kayu bakar. Nah, makanan yang kedua yaitu burung. Semua burung bisa dimakan siapa saja.
tangkaplah satu burung, kemudian bersihkan. Anda bisa membakarnya di atas api unggun sebelum dimakan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, jangan pernah memakan burung pemakan bangkai seperti burung nasar karena rasanya tidak enak. Nah, tips makanan yang ketiga seperti rayap. Sama seperti lava kumbang, banyak di antara travel yang geli melihat rayap, tapi sebaiknya buang jauh-jauh perasaan itu jika Anda tersesat di hutan dan kehabisan bahan makanan. Serangga yang biasa ditemukan di kayu ini bisa dimakan bisa dimakan. Ada yang mengatakan rasanya seperti selai kacang. Rayap juga menjadi pilihan makanan yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi. 4. Katak. Nah, katak ini ada banyak restoran di Eropa dan Cina yang menjadikan katak sebagai bahan makanan. Berarti Anda pun bisa menjadikan makanan sumber makanan jika tersesat di hutan. Biasanya bagian yang diambil adalah kaki karena memiliki daging yang tebal. Namun ada hal yang penting diingat sebelum menyantap katak. Jangan lupa untuk menguliti tubuhnya sebelum dimakan. Tips yang kelima, kadal dan ular. Bertemu kadal atau ular begitu tersesat di hutan, sebaiknya jangan lari. Biasanya ini adalah sumber makanan kita, persediaan Anda habis. Kaki belakang dan ekor kadal adalah bagian terbaik untuk dimakan. Namun jika Anda ingin memakan ular, sebaiknya segera potong kepala setelah dimatikan karena inilah bagian paling berbahaya. Tips yang keenam itu cantik gunung. Cantik gunung ini tumbuhan cantik gunung juga dapat dimakan jika tersesat di hutan. Tanaman ini tumbuh subur di Pulau Jawa pada ketinggian sekitaran 1000 mdpl. Bagian tanaman cantik yang bisa dimakan adalah bagian daun dan buah yang memiliki rasa manis. Sementara batangnya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Tips yang keenam, ciplukan. Tumbuhan yang satu ini cukup mudah dikenali dari bentuk buahnya yang unik. Buah ciplukan dibungkus oleh kelompok bunga saat matang. Ciplukan biasa tumbuh di tepi hutan yang terkena sinar matahari. Rasa buahnya agak sepet dan asam, namun cukup manis jika untuk matang. Ciplukan dikenal dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tips yang ketujuh, buah murbei. Buah murbei dapat dikenali dari bentuknya yang serupa dengan stroberi atau anggur, namun tidak beraturan. Ukurannya buah sekitaran 2-3 cm dengan warna merah saat muda dan ungu tua saat sudah matang. Buah yang sudah matang akan terasa manis dan sedikit kecut. Buah ini juga mengandung air untuk mengurangi haus. Tips yang ke-8 itu Pohon dikonsumsi sebagai lalapan oleh masyarakat. Tumbuhan ini juga berkhasiat merendahkan nyeri otot dan membantu mengontrol tekanan darah. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.